Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kecukupan, kemudahan, pertolongan serta kemudahannya sehingga kita bisa berjumpa berkumpul pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, terutama dalam rutinitas yang sangat baik, yang sangat bagus, berupa tafaqquh fiddin, mendalami agama Islam yang mulia ini. Seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini menuntut syukurnya kita kepadanya, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya yang kufur nikmat, wal iyadu billah. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau, sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya, amin. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kita juga berterima kasih kepada seluruh jajaran panitia pengurus SLG Mengaji yang telah menjadikan kajian ini berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini menjadikan panjenengan diberikan pahala jariah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 kiat selamat di dunia dan juga di akhirat, karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu taala wa ra'ahum. Ma'asyiral muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada poin yang pertama, sebab kiat yang pertama agar kita selamat dunia akhirat. Poinnya adalah ikhlas tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih kepada manusia, kepada makhluknya. Dikatakan di sini oleh mu'allif, fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamati tauhidullah. Pokok keselamatan dan kebahagiaan di akhirat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan Allah satu-satunya yang mendapatkan ibadah kita, yang diserai ibadah kita semuanya. Itu artinya mentauhidkan Allah taala, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita yang memang berhak diibadahi, disembah. Wa hadhihin najatul hasilatu bitauhidi ala nau'aini. Dan keselamatan seorang yang bertauhid itu hasilnya adalah dua hal. Atau dua faedah seorang yang dia bertauhid selama di dunia. Al-awwalu, yang pertama adalah najatun min dukhulin nar. Seorang dia selamat
dari masuk neraka. Berarti dia tidak masuk neraka. Nah, jenengan sudah pegang PDF-nya atau belum? Sudah, ya? Yang dulu sudah saya kirim ke Pak Oni dulu. Pripun? Oh, sudah lagi. Itu halamannya halaman 9 itu loh, guys. Halaman 9. Yang pertama adalah seorang yang dia selamat dari masuk neraka. Maksudnya tidak masuk neraka. Fal mar'u in kana muhaqqiqan litauhid tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhulan nar. Seorang ketika dia merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azabin. Bahkan dia itu masuk surga yang pertama tanpa hisab dan juga tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya masuk surga tanpa azab dan juga tanpa hisab. Amin. Dengan kita merealisasikan tauhid dengan sempurna. Ini yang pertama, yakni seorang yang dia benar-benar bertauhid, menjadikan seluruh ibadahnya diserahkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa azab, tanpa hisab. Bisa jadi dia berbuat dosa, bisa jadi. Namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap orang dia berpotensi melakukan kesalahan dan diulang-ulang kesalahannya, kemaksiatannya. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, bermaksiat atau wabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa bukanlah orang yang tanpa dosa. Tapi orang yang bertakwa adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, dia bersegera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang mukmin muttaqi, orang yang bertakwa. Orang yang ketika melakukan dosa, dia langsung segera bertaubat, tidak menundanya. Kalau syaratnya orang bertakwa haruslah orang yang tanpa dosa, maka tidak akan mungkin ada orang di dunia yang dia tidak melakukan dosa. Tidak ada. Orang yang bertakwa adalah dia orang yang segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama. Jadi orang yang dia bertauhid secara sempurna, maka dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang nomor 1. Seorang yang dia itu masuk surga pertama langsung tanpa diazab, tanpa dihisab. Tingkatan yang pertama nomor 1. Ini yang menjadi cita-cita kita. Seorang dia cita-citanya adalah masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang dia itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab adalah orang yang dia tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Karena dengan seorang meminta diruqyah itu berkurang tawakalnya gitu loh ya. Tapi dia sebenarnya boleh minta diruqyah. Tapi otomatis dia tidak tergolong orang yang sempurna tawakalnya, sempurna tauhidnya. Maka kita sering ingatkan kepada santri kita di Bogem maupun di kajian-kajian kita, hendaknya kita ini kalau melihat teman kita, saudara kita, bahkan
suami, istri, anak kita kalau sakit langsung diruqyah. Jangan sampai mereka meminta gitu loh ya. Ini harus dijalankan supaya tauhidnya senantiasa sempurna. Karena misalnya suami yang sakit mungkin dia sebenarnya butuh ruqyah, mau minta diruqyah juga dia, waduh nanti tawakal saya jadi berkurang, tidak masuk pada orang yang dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dia diem akhirnya. Harusnya yang ngeh itu ya pasangannya gitu loh. Pernah nambutan dengan meruqyah suaminya masing-masing? Sering? Mboten kena jin loh nggih, bojone. Bukan karena itu. Terus ruqyah ini secara umum ya bagi dia yang terkena gangguan ataupun dia karena sakit diruqyah, dibacakan surat Al-Fatihah, didoakan As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka an yasfiyaki an yasfiyakum, sesuai dengan orangnya, didoakan laki-laki, perempuan atau banyak. Jadi didoakan, tidak usah nunggu sampai minta orang yang sakit. Dan juga ketika kita menjenguk orang yang sakit, intinya ya kita mendoakannya. Tidak hanya kita tanya kabarnya, gimana kondisi kecelakaannya, kok bisa coba diceritakan. Tambah ngenes itu orang malah. Ditanya-tanya, coba dicerita, wah tapi panjang nih. Nggak apa-apa, saya pengen tahu ini, semuanya pengen tahu lah. Orang juga pikirannya nggak karu-karuan, malah suruh cerita panjang bagaimana kejadian kecelakaannya, musibahnya dan lain sebagainya. Intinya kita menjenguk orang sakit, mendoakannya, meruqyah dirinya, memotivasi supaya dia optimis, ya, insya Allah bisa sembuh gitu loh ya. Intinya di situnya. Tidak hanya sekedar tanya-tanya saja, tidak sekedar tanya-tanya keluar dari tempat menjenguk orang yang sakit, dia cerita kemana-mana, wow kejadiannya seperti ini loh sebenarnya itu. Nah, lupa nggak didoakan orang yang sakit. Nah ini keliru. Keliru. Orang yang menjenguk orang sakit, intinya mendoakan yang sakit itu. Mendoakan orang yang sakit. Nah dia orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia orang yang tidak meminta ruqyah yang pertama. Yang kedua, orang yang dia itu tidak minta dikai, berubah dengan cara kai dengan besi panas itu. Tidak minta berubah dengan kai. Dan dia tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sesuatu mendatangkan musibah, bencana, kesialan. Dia tidak punya keyakinan seperti ini. Karena kalau seorang punya keyakinan tatoyur, menganggap sesuatu itu bisa berupa benda mati atau benda hidup, bisa berupa hewan, bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa angka, dan yang semisalnya, dan yang lainnya, maka jawabnya tidak boleh. Tatoyur tidak boleh. Tidak boleh seorang ini menganggap, wah ini angkanya angka 13, ini tanda kesialan. Ketika urutan berubah misalnya, wah saya kok nomor 13 ini sial. Tidak. Atau dia beranggapan sial ketika akan safar, melakukan perjalanan, ternyata ya, di depan mobilnya ada ular hitam yang lewat misalnya. Ini anggapan yang tidak boleh. Ketika akan menikahkan anaknya, wah ini ternyata anaknya arahnya ngalor ngulon. Ini di sini masih ada nama mboten niki? Mboten nggih? Masih? Tapi jenengan tahu nama mboten ada yang seperti ini? Tahu nggih? Kalau daerah saya sebagian itu masih kental. Tidak boleh menikah arahnya ngalor ngulon. Karena akan mati nanti suami istri. Lah, dia menikah ngalor ngidul ya tetap mati juga akhirnya. Ya pasti mati. Orang ini makan nggak makan. Menikahnya ini tidak benar. Kemudian juga ketika seorang ini
Di dekat rumahnya terdengar suara burung hantu. Ada tanda keburukan. Ya itu burung hantu ya terserah dia mau ngapain. Dia mau terbang, dia mau makan, dia mau tidur, itu burung hantu, urusannya masing-masing. Ya dia urusannya burung hantu, kita urusannya sendiri-sendiri gitu loh. Enggak ada urusannya sama sekali. Maka jangan dikait-kaitkan. Ada burung cemblek, itu burung apa itu ya? Cemblek cemir itu loh ya. Itu wah ini ada tamu nih nanti. Masih ada nggak seperti ini? Tanda akan datang tamu. Itu tidak boleh, tidak ada kaitannya sama sekali. Lah, orang dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dia tidak punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Dia hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebaikan dan yang menolak bahaya. Kemudian poin yang kedua, orang yang dia bertauhid, yang pertama dia bisa faedahnya dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang kedua, najatun minal khuludi finnar. Dia selamat tidak kekal di dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak akan mungkin dia kekal di dalam neraka. Pada waktunya dia pasti akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa hadza fi man lam yukammilit tauhid. Ini bagi orang yang tidak sempurna tauhidnya. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kaba'iri dzunub ad'afat imanahu wa tauhidahu. Dia itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, dan dosa besar itu melemahkan imannya, melemahkan tauhidnya. Wastahaqqa dukhulan nar bisababiha, sehingga dia berhak masuk neraka sebab dosa yang dia lakukan tersebut. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar. Tapi tauhid yang ada pada dirinya akan menyelamatkannya dari kekalnya azab di neraka. Tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Kemudian akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka sebenarnya orang yang beriman, yang bertauhid, ya, dia pasti akan masuk surga. Pilihan yang pertama masuk surga langsung, tanpa azab, tanpa hisab, tanpa mampir ke dalam neraka. Yang kedua, dia diazab dahulu dalam neraka, dalam rangka mempertanggungjawabkan dosanya. Kemudian nantinya kalau selesai waktunya diazab, maka dia diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Tapi jangan ada yang punya pikiran, wah saya tak yang pilih nomor 2 saja. Saya ini biasa-biasa saja. Jangan loh, cita-cita itu yang tinggi. Kalau ceblok titik kan mending, tapi kalau cita-citanya sudah gak apa-apa, gini-gini aja, menyicipi seluruh dosa, wal-iyadzubillah. Yang penting kan saya masih beriman, bertauhid, nanti akhirnya juga masuk surga. Ini tidak benar, tidak pernah Islam memotivasi seperti ini, nggak pernah. Ya, tidak pernah yang seperti ini. Kabar berita ada orang-orang yang seperti itu nantinya, tapi tidak ada motivasi supaya kita menyicipi dosa dulu, supaya kita ini masuk neraka dulu, nggak apa-apa. Akhirnya kan nanti masuk surga selama masih punya iman. Nggak ada yang penjelasan seperti ini, nggak ada. Ya, nggak ada motivasi supaya nggak apa-apa masuk neraka dulu, nggak ada. Yang ada, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah engkau menggapai ampunan Rabbmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh kebaikan kita ini diperintahkan untuk bersegera. Dalam seluruh kebaikan kita diperintahkan untuk bersegera. Maka inilah keutamaan tauhid yang sangat luar biasa, yang harus kita jaga di dunia ini sampai kita benar-benar wafat, sampai benar-benar meninggal, nyawa dicabut, itu kita jaga sampai di sana. Karena ketika sakaratul maut sekalipun itu ada syaitan yang menggoda. Sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala,
Beliau ketika akan meninggal dunia didatangi oleh siapa? Kisah yang masyhur. Semua orang tahu ini, kecuali yang enggak. Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Ketika sakaratul maut akan meninggal dunia, beliau didatangi oleh syaitan. Waktu itu syaitan mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, engkau telah selamat dari gangguanku, dari godaanku." Itu yang dikatakan oleh syaitan kepada Imam Ahmad. Tujuannya supaya Imam Ahmad ini merasa bangga, merasa ujub, wah saya ini memang orang hebat. Makanya syaitan sampai lari tidak berhasil menggoda saya. Sampai pun di akhir hidup seorang, syaitan tidak lelah untuk menggoda manusia gimana caranya orang ini bisa nyemplung ke dalam neraka. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sungguh tidak, karena ini belum mati saya. Pergilah engkau. Anaknya Imam Ahmad, beliau menceritakan kisah ini. Dan juga kisah yang lain. Kisah seorang kiai namanya Barseso. Pernah dengar mboten? Pernah nggih? Ya, seorang alim namanya Barseso. Kisah zaman dahulu. Bagaimana seorang itu digoda oleh syaitonir rajim. Suatu hari syaitan itu ingin menggoda yang namanya Barseso dan mencari cara. Perhatikan cerdasnya syaitan mencari cara menyesatkan manusia. Punya lebih dari 1001 cara untuk menyesatkan manusia. Ada seorang yang dia orang kaya atau di kerajaan, perempuan. Itu terkena gangguan jin, dirasuki jin. Kemudian dibawa, diruqyah kemana-mana tidak berhasil. Akhirnya terdengar ada seorang ulama kiai namanya Barseso. Akhirnya Barseso dipanggil untuk meruqyah orang ini. Ketika diruqyah, jinnya langsung kabur. Perhatikan. Kenapa jinnya langsung kabur? Ini adalah langkah-langkah syaitan. Sengaja jinnya langsung kabur, langsung pergi dari orang itu, supaya yang meruqyah, ustadznya, kiainya, dia bangga diri, dia ujub. Perhatikan ini sangat tipis sekali. Langkah-langkah syaitan. Syaitan langsung kabur. Kenapa? Supaya kiainya merasa, wah saya emang hebat ini. Saya emang orang soleh, makanya saya datang aja, syaitannya langsung kabur. Kemudian berlalu. Pada kesempatan yang lain, perempuannya ternyata dia terkena gangguan jin lagi. Dipanggil lagi Barseso untuk meruqyah perempuan tadi. Setelah itu diruqyah berhasil. Dan itu berlalu beberapa kali. Beberapa waktu seperti itu. Dia kerasukan jin, kemudian diruqyah Barseso sembuh. Dia kembali ke rumahnya, akhirnya diruqyah lagi sembuh. Kemudian bolak-balik seperti itu. Pada suatu waktu, syaitan mulai beraksi. Karena dipanggil lagi untuk meruqyah. Syaitan mengatakan pada Kiai Barseso ini untuk menyesatkannya. Padahal dia orang solih. Luar biasa. Dikatakan kepada Barseso, gini aja. Kalau kamu meruqyah dia dan bolak-balik, dia itu gampang kambuh. Gimana kalau engkau usulkan supaya perempuan itu dibawa ke rumahmu saja, supaya lebih intensif ruqyahnya. Wah, benar juga ya. Tapi Barseso mikir, loh ini akhwat perempuan bahaya, saya juga di rumah sendirian. Gimana kalau terjadi apa-apa? Oh tidak, insya Allah engkau ini orang yang solih.
engkau ini bisa terhindar aman dari fitnah. Sungguh tidak ada orang di dunia yang aman dari fitnah wanita. Meskipun namanya ustadz, meskipun namanya kiai. Semua orang laki-laki tergoda dengan perempuan. Semuanya. Tidak ada pengecualian, tidak ada ini ya. Akhirnya Barsiso, wah benar juga. Akhirnya dia mengusulkan pada pihak keluarga, gini saja, karena ruqyahnya ini butuh intensif, coba dibawa ke rumah saya, nginap di rumah saya saja, supaya benar-benar sembuh, nanti kita kembalikan. Akhirnya setuju, sepakat pihak keluarganya, perempuannya, akhwatnya yang dia terkena jin itu dibawa ke rumah Barsiso. Diruqyah dan sembuh dalam waktu yang lama, alhamdulillah. Pada suatu kondisi, perempuannya ini dia menampakkan auratnya, terutama pas diruqyah, karena tingkah lakunya nggak karu-karuan gitu ya. Akhirnya Barsiso mulai bernafsu untuk menzinai perempuan tersebut, tapi dia tidak jadi. Dan terus diberikan was-was oleh syaitan, seraya mengatakan, sudah tidak apa-apa kamu berzina dengan perempuan ini, menikmati perempuan ini. Toh juga tidak ada yang melihat, orang lain tidak ada yang melihat. Engkau juga ahli tobat, pasti diampuni oleh Allah kalau engkau tobat. Akhirnya Barsiso, dia mengikuti langkah-langkah syaitan, akhirnya berzina dengan perempuan tersebut. Dan setelah terjadi perzinahan, akhirnya menyesal Barsiso. Dan dia sangat khawatir gimana kalau perempuan ini dia menjadi hamil, ini akan menjadi berita besar, saya sangat malu. Akhirnya diberikan solusi oleh syaitan, gini saja, supaya engkau enggak malu, nama baikmu supaya tetap terjaga, bunuh saja perempuannya, kemudian nanti dikuburkan saja, aman perkara. Engkau tobat pada Allah perkara gampang. Akhirnya Barsiso kembali mengikuti langkah-langkah syaitan, membunuh perempuan tersebut dan menguburnya di belakang rumahnya yang jauh. Akhirnya menjadi curiga keluarganya dengan kakak adiknya atau keluarganya, ada yang mimpi kalau saudaranya atau saudarinya yang diruqyah Barsiso itu dia meninggal dunia dan dikubur di belakang rumahnya. Itu ada dua kakak adiknya atau saudara-saudarinya mimpi seperti itu. Akhirnya didatangi tempat tersebut, dibongkar kuburannya, ternyata benar ada saudarinya yang dia meninggal dunia dibunuh oleh Barsiso. Akhirnya Barsiso ditangkap oleh keluarganya, itu orang kaya atau keluarga kerajaan seperti itu. Akhirnya dia dihukumi dengan hukuman bunuh, dipenggal atau dipancung. Setelah itu datanglah syaitan. Sebelum acara dibunuhnya Barsiso, syaitan memberikan nasihat, terus memberikan was-was gimana caranya orang ini tambah sesat luar biasa. Dia mengatakan, gini saja Barsiso, kamu pengen gak saya selamatkan? Saya bisa menyelamatkan kamu, asalkan kamu melakukan satu syarat yang saya ajukan. Saya bisa membawa kamu ngilang, kemudian kita pindah di negara lain supaya kamu bisa selamat. Namamu di sini mungkin buruk, tapi di negara lain kamu tidak terkenal, menjadi tetap orang alim, orang baik. Akhirnya Barsiso mengikuti langkah syaitan lagi. Wah, gimana syaratnya? Saya pasti akan melakukannya. Syaratnya satu, kamu sujud kepadaku, nanti kamu akan saya bawa lari ngilang. Saya pindah ke tempat lain, selamat dari kematian. Akhirnya Barsiso dia sujud kepada syaitan, dan ini kekufuran. Ini kekufuran, terlarang. Setelah sujud kepada syaitanir rajim, akhirnya setannya yang kabur dan Barsiso meninggal dunia di atas apa? Di atas kekufuran. Inilah contoh langkah-langkah syaitan yang harus dijauhi.
Memang langkahnya ini pelan, tapi pasti. Lambat, tapi mengena. Langkah-langkah syaitan harus dijauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah, tapak-tapak syaitan. Karena setan itu jelas musuh yang nyata bagimu. Jangan pernah dijadikan teman yang namanya syaitan. Karena dia kalau hanya berdusta, lisannya sangat ringan untuk melakukannya. Kalau hanya berdusta, syaitan itu mudah sekali melakukannya. Tidak mikir sudah. Dia sudah dijamin masuk neraka. Pertama iblis pemimpinnya, maka dia menggunakan segala cara untuk gimana caranya mengajak sebanyak mungkin manusia dari jalan kebenaran. Maka Barsiso dia menjadi orang yang meninggal dunia di atas kekufuran. Kalau seperti ini dia tidak punya tauhid. Dia tidak punya tauhid. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, wa amma man jaa yaumal qiyamati bi ghairi tauhid falamat amalahu fin najati abadan. Barang siapa yang dia pada hari kiamat tidak membawa tauhid, maka tidak ada harapan sama sekali untuk dia selamat di hari kiamat. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran, dan dia tidak akan dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita menjaga tauhid. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan kekufuran. Jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitonir rajim yang menjadikan seorang dia bisa sampai melakukan kekufuran. Jadi syaitan punya 1001 cara. Kalau tidak mempan dengan cara yang ini, menggunakan cara yang lain. Kalau tidak mempan menggunakan cara yang lain, menggunakan cara yang lainnya. Mungkin orang-orang yang imannya lemah, misalnya, bisa diuji dengan, bisa disesatkan oleh syaitan dengan harta, kekayaan. Tapi orang-orang yang mereka misalnya setingkat ulama tidak bisa disesatkan dengan harta. Tidak bisa disesatkan dengan kesyirikan, kebid'ahan, tidak bisa. Tapi ditanamkan pada hatinya sifat hasad kepada temannya, sebayanya. Ini yang mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Syaitan punya cara-cara gimana menyesatkan manusia, dan manusia kita harus mengetahui supaya bisa menghindarinya. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, tempatnya di dalam neraka, dan dia tidak ada yang menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang-orang yang kafir mereka tempatnya adalah neraka jahanam. Mereka tidak mati di sana. Ini merasakan azab secara terus-menerus dan tidak akan diringankan azab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari azab neraka. Wa qad zakarallahu subhanahu wa ta'ala hadzal aqsama salasah an-najina min dukhulin nar wan najina minal khuludi fiha wa ghairin najina mutlaqan zikran mutatalian fi qaulihi ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan 3 macam manusia, 3 jenis manusia yang dia selamat dari masuk neraka, selamat dari kekal azab neraka, dan yang tidak selamat, dan yang tidak selamat. Pembagiannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami berikan, kami wariskan kitab ini, Al-Qur'an ini kepada mereka orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami.
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dan ada yang pertengahan dan ada di antara mereka yang bersegera dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia dari Allah taala yang diberikan kepada hambanya. Sampai pada firman Allah, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqada alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan diringankan azabnya. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang kafir luar biasa. Dan ini semua merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketika mendapat azab dan kekal di dalam neraka, itu Allah taala tidak berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tapi itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal qismul awwalu fi qaulihi azza wa jalla. Orang kelompok pertama dalam firman Allah taala, wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka orang-orang yang pertengahan, orang-orang dan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Fahaula innajuna min dukhulin nar. Mereka selamat tidak masuk neraka. Wa yadkhulunal jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azabin. Jenis kelompok pertama ini terbagi menjadi dua, gitu ya. Kelompok pertama ini terbagi menjadi dua macam. Kelompok pertama orang-orang yang tidak masuk neraka sama sekali. Mereka orang yang masuk surga langsung. Ya, mereka masuk surga langsung. Tapi bedanya, ya, kelompok pertama ini kan dua jenis. Wal farqu bainal muqtasid wa sabiqi bil khairat annal muqtasid huwallazi fa'alal wajiba wa tarkal muharramah. Bedanya adalah kelompok muqtasid yang pertengahan dan kelompok yang bersegera melakukan amal solih. Orang yang muqtasid melakukan kebaikan pertengahan, mereka hanya orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Berarti tidak melakukan amal-amal yang sunnah gitu loh ya. Apa bisa mereka masuk surga? Bisa. Bahkan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mereka jenis orang yang hanya melakukan yang wajib dan mereka meninggalkan yang haram, tidak melakukan amalan sunnah. Wa amma sabiqu bil khairat fa huwa alladzi zada ala dzalika bi fi'lir raghaib wal mustahabbat. Adapun orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka orang yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, plus mereka melakukan amalan-amalan sunnah. Mereka berdua adalah kelompok yang pertama, tapi tingkatannya beda. Jelas nggih insyaallah? Jelas nggih? Kira-kira jenengan tumur sing pundi niki? Langsung kepedean mboten. Wah, saya jelas yang melakukan wajib, kemudian meninggalkan haram, plus saya juga melakukan yang sunnah. Wah. Ya kita berusaha ke arah situ, tapi jangan sombong, jangan ujub. Kita berusaha menjadi ya kelompok pertama dan jenis yang pertama. Jenis yang pertama mereka adalah yang sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba bersegera melakukan kebaikan, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, plus melakukan amal sunnah. Kemudian jenis yang kedua masih orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini kelompok yang pertama terdiri dari dua tingkatan. Ya, surganya ada yang tingkat tinggi, ada yang di bawahnya. Masuk surganya tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian wal qismu tsani, kelompok yang kedua, faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa haula innajuna minal khuludi finnar in dakhaluha bisababi dzunubihim. Mereka itu orang yang selamat dari azab yang kekal di dalam neraka.
meskipun mereka diazab di dalam neraka. Jadi kelompok yang kedua, ini kelompok yang diazab terlebih dahulu di dalam neraka, tapi azabnya tidak kekal. Ini orang yang beriman, bertauhid, nantinya kalau selesai diazab, mereka juga akan masuk ke dalam surga. Wa zalimu li nafsihi huwallazi zalamaha bil ma'asi waz-dzunubi allati dunal kufri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa di bawah kekufuran, di bawah kesyirikan. Nah, ini gambarannya orang yang mereka itu misalnya berdusta, kemudian berdurhaka kepada orang tua, kemudian meninggal dunia dalam kondisi belum tobat. Berarti mereka kan meninggal dunia membawa dosa besar gitu loh ya. Orang yang menzalimi diri sendiri, maksudnya itu orang yang dia meninggal dunia tapi membawa dosa besar selain kesyirikan dan selain kekufuran. Mungkin bisa membawa dosa membunuh, mencuri, zina, minum khamr, durhaka. Dia mati membawa dosa besar. Yang seperti ini namanya dia menzalimi diri sendiri. Di akhirat kemungkinan dia diazab di neraka dahulu, tapi akhirnya dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga juga. Karena dia masih bertauhid, dia masih memiliki iman dalam dirinya. Maka tauhid itu menyelamatkan orang dari kekal di dalam neraka. Kemudian wa amal qismu salisu, adapun kelompok yang ketiga, fa fi qaulihi azza wa jalla, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang kafir mereka mendapatkan neraka jahanam, mereka tidak mati, tidak diringankan azabnya. Seperti itulah kita memberikan balasan kepada setiap orang kafir. Fahaulai lamat ma'alahum fin najati yaumal qiyamah. Mereka itu tidak ada harapan sama sekali untuk selamat di hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidullaha azza wa jalla. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufri. Bahkan mereka itu orang kafir, orang yang membawa dosa lawan dari tauhid. Kesyirikan dan kekufuran itu lawannya tauhid. Sedangkan orang kafir mereka membawa dosa tersebut. Orang Hindu, orang Buddha, Yahudi dan lain sebagainya, mereka meninggal dunia dalam keadaan itu, maka mereka diazab di dalam neraka, kekal di dalamnya. Tidak ada harapan sama sekali masuk surga, tidak ada. Yang ada mereka kekal di dalam neraka. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lama nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika turun ayat, orang-orang yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ketika ayat ini turun, maka sahabat syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat merasa berat. Sahabat ini orang yang paling bersegera dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan Al-Quran maupun menjalankan sunnah. Ketika akan menjalankan ayat ini, ada kabar gembira. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan kezaliman dengan keimanan, tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Terasa berat oleh sahabat. Bagaimana mungkin ada orang yang dia imannya tidak bercampur dengan kezaliman? Pasti setiap orang kan berpotensi melakukan kezaliman. Makanya bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayuna la yadlimu nafsahu? Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, laisa huwa kama tadhunnuna innama huwa kama qala Luqmanu libnihi. Maksudnya ayat ini
tidak sebagaimana yang kalian pahami, tapi penjelasannya adalah sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang tercinta, jangan sampai engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa besar yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman di situ maknanya adalah kesyirikan. Barang siapa yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan, keselamatan dunia akhirat, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini makna dari ayat tersebut sehingga sahabat paham, oh ternyata kezaliman itu terkadang maknanya adalah kesyirikan. Fafassara bisyirki fayakunul amnu min ta'bidil azab. Maka Rasulullah menafsirkan bahwasannya kezaliman itu maksudnya adalah kesyirikan. Ini lampunya mati nggih? Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, mereka para sahabat yang merasa berat ketika ayat itu turun, ingin mengamalkan tapi kok susah. Bagaimana mungkin kita tidak pernah melakukan kezaliman? Mereka menyangka kezaliman itu adalah kezaliman biasa, maksiat secara umum. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya kezaliman itu adalah kesyirikan. Banyak orang yang dia mencampur adukan keimanan dan juga kesyirikan, maka imannya menjadi batal dan yang menetap pada dirinya adalah dosa syiriknya. Kalau dia melakukan syirik besar, syirik akbar, maka amal ibadahnya yang pernah dia lakukan terhapus semuanya. Itu salah satu dampak efek buruk dari orang yang melakukan syirik besar. Bisa menghancurkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan, wal iyadu billah. Maka kesimpulannya adalah tauhid dia membawa kebaikan yang sangat besar bagi orang yang beriman, bagi orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Nah, pembagiannya ada 3 tadi. Kita ulangi lagi. Yang pertama, kelompok yang mereka masuk surga secara langsung tanpa azab, tanpa hisab. Yaitu mereka ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram plus melakukan amalan-amalan yang sunnah. Tingkatan yang di bawahnya adalah mereka yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram tanpa melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ini orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang kedua, ini juga masih orang yang bertauhid. Mereka orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka diazab di dalam neraka, tetapi mereka orang yang beriman, masih memiliki tauhid dalam dirinya. Ketika selesai azabnya, tidak kekal azab yang dia
dapatkan dalam neraka, pada akhirnya dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena memiliki tauhid dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang-orang kafirun, kufar. Mereka orang yang tidak memiliki harapan sama sekali untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah mereka kekal di dalam azab neraka. Ini pembagian orang masuk surga, dan diantaranya adalah faidah keutamaan ketika seorang dia bertauhid, menjaga tauhidnya dengan baik, maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bisa jadi masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, atau kalaupun dia masuk neraka, diazab dalam neraka, maka dia masih ada kemungkinan untuk diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kekalnya di dalam surga. Bukan kekal dalam neraka, tapi kekalnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka orang-orang kufar, masuk neraka, kekal dalamnya. Tapi kita juga jangan meremehkan, oh tidak apa-apa, saya masuk golongan yang kedua saja. Jangan, tapi kita berusaha keras gimana supaya masuk golongan pertama. Berusaha itu, bercita-cita itu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau engkau meminta surga, mintalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Kalau tidak dapat, ya berarti ini dapat di bawahnya sedikit gitu loh ya. Bercita-cita itu yang tinggi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti itu, dan bisa setiap orang punya potensi masing-masing, sama. Punya potensi bisa melakukannya. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini tidak hanya bagi para sahabat. Orang-orang yang datang setelah mereka, meskipun jaraknya jauh luar biasa, ya seperti kita-kita ini, tetap ada kemungkinan bisa masuk surga langsung tanpa azab dan juga tanpa hisab. Di antaranya caranya dengan kita benar-benar merealisasikan tauhid kita secara sempurna, menjaganya sampai akhir hayat kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang dia akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga dan pasti. Dia akan masuk surga. Dan ini bukan perkara yang bisa diremehkan, karena bisa atau tidaknya seorang mengucapkan la ilaha illallah itu kaitannya dengan kebiasaannya selama hidupnya. Kaitannya dengan kebiasaannya selama hidupnya yang panjang. Bukan tiba-tiba orang yang dia suka mendengarkan musik, orang yang dia suka bernyanyi-nyanyi, ketika ditalkin la ilaha illallah, diajari, dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid ini, kemungkinannya dia susah atau tidak mau, bahkan bisa menolak. Yang keluar malah ucapan yang biasa dia keluarkan dengan lisannya. Maka kita berusahanya ini sekarang. Ya, tidak hanya kita berusaha hidup enak di dunia, tapi bagaimana caranya kita ini mati enak juga. Tidak hanya hidup enak di dunia, tapi bagaimana kita ini setelah meninggal dunia juga bisa senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, terutama di alam kubur, tempat penantian dibangkitkan, itu juga sudah ada kenikmatan, juga sudah ada azab. Ada kenikmatan, ada juga azab. Tapi bagi seorang yang dia bertauhid, benar-benar memurnikan seluruh ibadahnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia
akan diselamatkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.